Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah pagi ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, wadah etam kesah-kesah segalanya. Pendapatan asli daerah bukan hanya menjadi tolak ukur kemandirian fiskal, tetapi juga menjadi cerminan sejauh mana potensi daerah mampu dikelola secara produktif, transparan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, iklim usaha yang sehat dan kondusif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu optimalisasi penguatan PAD atau pendapatan asli daerah dan iklim usaha Kukar, sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Dr. Bahari Joko Susilo SPTMP selaku Kepala Bapenda Kukar, dan kemudian ada Bapak Dedi Sudarya selaku PLT Ketua Umum Kadin Kukar. Selamat pagi Pak Bahari dan Dedi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Dan tema kita pada pagi hari ini kan pendapatan asli daerah. Mungkin saya ke Pak Bahari dulu Pak Dedi. Yeah. Mungkin Pak Bahari bisa diceritakan Pak bagaimana gambaran umum kondisi pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara saat ini Pak? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke RPK ini. Ini salah satu kehormatan untuk kami. Sangat berbahagia bisa menyapa warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara juga, dan terutama sekali terkait dengan PAD kita seperti apa di tahun 2025 ini. Jadi kalau kita lihat target daripada pendapatan daerah, jadi ada pendapatan daerah, nanti ada PAD. Jadi kalau pendapatan daerah itu nanti menuju PAD, kemudian pendapatan transfer, kemudian pendapatan lain-lain yang sah. Dan kemudian selama ini memang PAD kita itu kalau dilihat dari persentase terhadap pendapatan kelihatan kecil, cuma sekitar 8-10%. Tapi itu bukan berarti bahwa PAD kita itu kecil, tidak. Karena bisa juga benchmarknya dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur maupun kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat perkembangannya ya, untuk PAD kita sendiri itu untuk tahun 2024 itu sudah bisa mencapai 850 miliar tahun kemarin. Nah, itu juga kalau kita bandingkan dengan kota Samarinda ya memang beda dikit-dikit aja dibandingkan dengan kota Balikpapan, juga selisih dikit, paling cuma beberapa miliar aja. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan dengan kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, itu kita ya paling tidak nomor 1 lah kurang lebih sudah ya. Kalau di antar kabupaten dengan kabupaten, kota kita di urutan ketiga setelah Samarinda, Balikpapan, dan baru kita Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota se-Indonesia, nah jadi kalau dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kalau PAD kita sudah menyentuh di atas 50 miliar, itu dikatakan sebagai artinya apa? Ternyata artinya bahwa PAD Kutai Kartanegara itu memang tidak kecil, sudah besar. Tapi jangan bandingkan ketika kontribusinya ke pendapatan daerah. Pendapatan transfer kita ini yang patut disyukuri karena memang sangat besar sekali. Nah, jangan sampai nanti ketika pendapatan transfer kita besar sekali, nanti tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan harus kembali menjadi PAD. Ini yang kemudian ke depan kita ingin mendorong bahwa pendapatan transfer yang besar, kemudian pendapatan asli yang besar itu bisa digunakan ya, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, kemudian tadi kan Bapak menyebutkan angka untuk di tahun 2024, di tahun 2025 sendiri bagaimana Pak? Tahun 2025 ini target kita di angka 900, kalau nggak salah sekitar 950 miliar, ya, hampir menyentuh 1 triliun ya, hampir menyentuh. Harapan kami memang
ini bisa kita raih ya, apalagi memang kondisi saat ini capaian baru sekitar 65%. Iya, terutama sekali didorong oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, untuk pajak daerah sendiri capaiannya per hari ini kurang lebih sekitar 63%. Kalau untuk yang retribusi daerah capaiannya hampir sama, sekitar 60%. Tapi mudah-mudahan di sisa hari menjelang penutup tahun. Artinya apa? Ternyata artinya bahwa PAD Kutai Kartanegara itu memang tidak kecil, sudah besar. Tapi jangan bandingkan ketika kontribusinya ke pendapatan daerah. Pendapatan transfer kita ini yang patut disyukuri, karena memang sangat besar sekali. Nah, jangan sampai nanti ketika pendapatan transfer kita besar sekali, nanti tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan harus kembali menjadi PAD. Ini yang kemudian ke depan kita ingin mendorong bahwa pendapatan transfer yang besar, kemudian pendapatan asli yang besar itu bisa digunakan, ya, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, kemudian tadi kan Bapak menyebutkan angka untuk di tahun 2024, di tahun 2025 sendiri bagaimana Pak? Tahun 2025 ini target kita di angka 900, kalau nggak salah sekitar 950 miliar. Ya, hampir menyentuh 1 triliun ya, hampir menyentuh. Harapan kami memang ini bisa kita raih ya, apalagi memang kondisi saat ini capaian baru sekitar 65%. Iya, terutama sekali didorong oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, untuk pajak daerah sendiri capaiannya per hari ini kurang lebih sekitar 63%. Kalau untuk yang retribusi daerah capaiannya hampir sama, sekitar 60%. Tapi mudah-mudahan di sisa hari menjelang penutup tahun 2025 ini target-target ini bisa kita capai. Baik. Dan kemudian apakah Bapenda ini hanya berwenang terhadap pajak daerah dan retribusi, Pak? Kalau dari sisi kewenangan pemungutan, memang kalau pemungutan pajak daerah itu kewenangannya ada di Bapenda, tetapi untuk retribusi daerah, kemudian lain-lain PA desa maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu ada di masing-masing OPD yang nanti membidangi. Jadi kalau untuk Bapenda sendiri ada di pajak daerah, sementara untuk yang lain itu kita dalam posisi koordinasi bagaimana mendorong retribusi, pengelolaan kekayaan maupun lain PAD, bahkan transfer juga kita koordinasikan supaya penerimaan dana transfer kita bisa maksimal. Baik, luar biasa. Baik, saya sekarang ke Pak Dedi. Pak, mungkin bisa diceritakan untuk sobat RPK yang belum mengerti dan paham nih, Pak, Kadin sendiri ini sebenarnya apa, Pak? Ya, Kadin tuh boleh dibilang fasilitator ya sebenarnya. Dia sesuai namanya kamar dagang, dia jadi ruang fasilitasi sebetulnya antara kepentingan di dunia usaha, kepentingan dari teman-teman asosiasi pelaku dunia usaha maupun pengusaha-pengusaha pribadi itu terhadap pemerintah sebetulnya gitu. Jadi dia ruang besar yang menyambungkan berbagai kepentingan lah, terutama kepentingan-kepentingan besar dunia usaha dengan kepentingan-kepentingan wajib pemerintah dalam membangun perekonomian gitu. Baik, dan kemudian bagaimana pandangan Bapak sendiri, Pak, sebagai PLT Ketua Kadin terhadap kondisi iklim usaha dan investasi di Kutai Kartanegara, Pak? Belakangan saya kira kita mengalami perkembangan yang cukup pesat kalau di Kutai Kartanegara ya, di luar sektor yang memang sudah existing kayak sektor pertambangan dan migas misalnya. Meskipun ada sedikit data yang menunjukkan penurunan dari sektor pertambangan ya, karena berbagai macam hal, baik itu eksternal, pengaruh global dan sebagainya. Tapi kalau bicara Kutai Kartanegara sendiri, saya kira ada perkembangan yang cukup
signifikan di beberapa tahun terakhir. Partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam sektor usaha itu cukup tinggi saya kira di Kutai Kartanegara beberapa tahun terakhir itu. Dan kemudian peluang usaha apa aja Pak sebenarnya yang paling menjanjikan di Kutai Kartanegara sendiri Pak? Oh, kalau dalam pandangan kami ya sejauh ini ada beberapa sektor di luar sektor yang sudah existing kayak migas dan pertambangan ya. Ini kan sektor yang tidak terbarukan lah kalau diistilahkan sekarang gitu. Jadi kalau kita bicara peluang ke depan dalam sektor dunia usaha di Kukar, kita mungkin akan lebih menarik kalau bicara sektor yang di luar yang tidak bisa terbarukan ya. Nah kalau kami lihat itu yang masih sangat menjanjikan sektor perkebunan kayak gitu. Itu luas sekali kan sektor itu. Perkebunan, peternakan itu sangat besar peluangnya di situ di kita sebetulnya, karena kayak peternakan saja misalnya untuk sapi saja itu kebutuhan di Kaltim sendiri itu bisa menjelang, apalagi kalau menjelang Idul Adha misalnya, itu bisa mencapai 500.000 ekor kebutuhan sapi ya. Dan kita mungkin belum memanfaatkan itu secara maksimal dalam bentuk usaha-usaha peternakan sapi ya misalnya gitu. Jadi itu saja, itu satu peluang, salah satu peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha termasuk masyarakat di situ. Belum kita bicara sektor lain, misalnya sektor jasa gitu ya. Jasa juga menjadi, menurut kami jasa itu salah satu usaha yang tidak akan pernah mati sepanjang peradaban ya mungkin ya Pak, karena kalau kita lihat sejarahnya dari dulu sektor ini tuh menopang hampir semua sektor yang ada di dalam perekonomian kita gitu, termasuk sektor-sektor jasa yang misalnya ada di dalam pariwisataan misalnya gitu ya, transportasi wisata dan sebagainya lah gitu. Jadi itu contoh dua sektor yang menurut kami cukup punya peluang besar di Kutai Kartanegara, perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata gitu ya, saya kira itu. Dan bagaimana dengan UMKM sendiri Pak? Menurut pandangan Bapak ini Pak? Tadi kan kita sempat ngobrol sebentar dengan Pak Joko soal UMKM, dan dalam catatan Pak Joko itu hal yang cukup menarik kan belakangan ya Pak ya, karena UMKM menjadi cukup penting posisinya di beberapa tahun terakhir untuk menopang pendapatan asli daerah dari retribusi UMKM gitu ya. Jadi saya kira ini hanya tinggal perlu kita lanjutkan kebijakannya dalam bentuk, kalau bagi kami ya, itu membuat ruang-ruang nyaman bagi UMKM sebetulnya. Jadi bukan memicu pertumbuhan kuantitas UMKM saja, tetapi bagaimana kita dalam hal ini pemerintah dan Kadin barangkali bisa lebih banyak berdiskusi untuk merumuskan satu kebijakan-kebijakan berupa ruang-ruang atau kawasan-kawasan usaha untuk UMKM ini yang lebih nyaman bagi mereka gitu. Lebih nyaman juga bagi masyarakat, karena misalnya dari sisi lain kan bisa saja timbul keluhan soal tata kota yang jadi berantakan gara-gara UMKM misalnya gitu. Jadi ini juga perlu kita rumuskan strateginya supaya keduanya menjadi nyaman, orang berbelanja nyaman dan orang berjualan juga nyaman gitu. Menurut kami kayak gitu kalau untuk yang UMKM. Baik, kemudian Pak Joko terkait UMKM sendiri, bagaimana Bapenda melihatnya Pak? UMKM ini seperti tadi dibilang Pak Dedi, sesuatu usaha yang sebenarnya sangat strategis. Kalau kita lihat data kemarin kan umpamanya ketika angka 200 triliun sama Menteri Keuangan dikucurkan untuk beberapa bank. Nah, ternyata yang paling banyak menyerap itu adalah Bank BRI. Ya, kemudian ada Bank Mandiri, ada Bank BNI ya. Tapi ternyata dikatakan dalam headline itu selalu bahwa BRI yang ketagihan. Nah, ternyata BRI itu menyalurkan kemana? Ternyata BRI itu menyalurkannya ke UMKM. Ya. Nah, dari sini kan kita paham ya, kita sadar bahwa ternyata peranan UMKM di negeri ini ternyata luar biasa. Nah, memang UMKM itu sering disebut dengan satu sektor yang informal, tapi ternyata inilah dikatakan bahwa UMKM ini adalah
usaha yang betul-betul menjadi tiangnya perekonomian nasional maupun daerah kita di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data kami juga menunjukkan bahwa ketika kita lihat pajak daerah yang dulunya kita tergantung kepada vendor-vendor besar yang melayani perusahaan-perusahaan besar. Jadi umpamanya sektor untuk makan minum, ya, itu besar banget kita dapat dari vendor yang melayani catering di perusahaan besar. Nah, kemudian terjadilah kadang mereka itu piutang istilah kami, piutang kami ke mereka atau tagihan kami ke perusahaan besar. Tapi kemudian saya lihat data terakhir, saya kadang agak nggak percaya, tapi data menunjukkan selama tahun 2025 mereka membayar piutang itu baru sekitar 500 miliar dari penerimaan kita di makan minum ini, PPJT makan minum itu sebesar 40 miliar. Artinya apa? Yang angka sekitar 39, sekian itu didorong pada usaha-usaha yang betul-betul yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, atau boleh dikatakan ini adalah rata-rata adalah UMKM. Itu data menunjukkan seperti itu. Nah, kami berpikir bahwa kalau kita lihat dari pertumbuhan atau produk domestik regional bruto sektor konsumsi kita itu kurang lebih sekitar 25 triliun. Ya, sekitar 25 triliun. Kemudian pertumbuhannya rata-rata per tahunnya kira-kira 5%. Nah, kita harapkan pertumbuhan sektor konsumsi ini nanti itu kita harapkan itu menunjukkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, jadi kalau cerita PAD itu tidak hanya cerita angka-angka tadi, tapi cerita terkait dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat kita itu sejahtera, ya otomatis bahwa penerimaan income mereka meningkat. Nah, ketika penerimaan income mereka meningkat, otomatis juga nanti belanja mereka itu meningkat. Itu ditunjukkan dari sektor konsumsi tadi yang 5% selalu meningkat dari angka kurang lebih 25 triliun tadi. Nah, ketika konsumsi meningkat, itu harapannya tadi paling tidak mereka nanti akan membangun rumah yang layak. Artinya apa? Pajak MPLB meningkat. Kemudian PBB pasti meningkat. Belum lagi kalau mereka nanti seringkali menikmati kesejahteraan mereka. Mereka akan belanja di warung atau di restoran-restoran atau di kafe-kafe. Otomatis juga penerimaan PPJT makan minum kami meningkat. Kemudian mereka akan sering menginap di hotel. Karena memang sudah enak, hidup bahagia, sejahtera, akan menikmati kehidupan mereka. Dilihat memang kebutuhan wajib mereka. Artinya apa? Pajak daerah ini nantinya memang betul-betul menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Luar biasa sekali. Dan kemudian apa tantangan utama yang dihadapi dalam menggali dan mengoptimalkan potensi PAD di Kukar sendiri, Pak? Nah, kalau tantangannya ini macam-macam ya, dari tantangan yang paling kecil, banyak hari ini tadi teman-teman kita ini kan sudah sudah menggunakan yang namanya pemungutan pajak daerah secara digital, otomatis sangat tergantung kepada sinyal internet. Ini tadi laporan dari teman-teman, Pak, sinyalnya mati sudah 2 hari. Ini jadi kendala tersendiri. Betul, Pak. Makanya gimana kita membangun infrastruktur ya, terutama di telekomunikasi yang baik. Itu salah satu syarat. Jangan sampai masyarakat ini nanti sudah sadar pengen membayar pajak dengan baik, tapi begitu kotak-katik kok nggak bisa masuk ke web untuk bayar pajak di Bapenda. Ini kan jadi masalah tersendiri. Yang awalnya niatnya ini bolak-balik tanya kenapa ini. Nah, ini kita butuhkan kondisi internet kita yang lancar. Memang kita sudah koordinasi dengan Dinas Kominfo dengan baik ya. Tapi namanya ketika kemudian gangguan internet ya, itu kadang-kadang bukan kemauan daerah, tapi kadang-kadang ada kemauan yang lebih atas lagi. Ini yang jadi masalah kita. Dan kemudian juga kalau kita lihat geografis kita ya, kalau kita catat memang kemudian konsumsi tertinggi atau pembayar pajak tertinggi itu adalah di kecamatan-kecamatan tertentu ya, tidak kemudian meluas di 20 kecamatan. Nah, ini juga kemudian jadi kendala kita ya, ketika mereka mau bayar ya, udah internetnya susah, ternyata daerahnya terpencil, pengennya
sadar dengan kewajibannya, tapi bermasalah dengan geografis. Kalau mau, kita ada UPT, ya, ada UPT di 9 kecamatan. Jadi kadang-kadang satu UPT menaungi 2-3 kecamatan. Tapi juga nanti Jawanya jauh, yang dibayar umpamanya mau bayar PBB cuma 40.000, ongkos bayar dari desa ke kota kecamatan, ongkosnya ya? bisa 100 sampai 200. Ini jadi kendala kami. Kemudian juga masalah SDM juga ya, di kami memang pegawai itu cukup besar ya, ada sekitar 300, sekarang hampir tidak ada THL lagi dah, hampir semua sudah diangkat jadi P3K. Alhamdulillah sumber daya manusia yang besar itu dari sisi jumlah sudah mencukupi, tapi kemudian dari sisi teknis. Nah ini juga jadi PR kita, gimana jumlah yang besar ini nanti kemudian menjadi tenaga-tenaga teknis pajak daerah yang mumpuni. Dan kalau kemudian kita cek semuanya memang masih banyak ya kelemahan kita. Tetapi ke depan tentunya bahwa kekurangan-kekurangan kami ini, kemudian juga target-target kami yang mau tidak mau sekarang pertumbuhan target juga luar biasa ya. Kalau dulu kita ditarget paling sekitar 60-80 miliar, kemudian melonjak tiba-tiba jadi 160 miliar. Nah, kemudian juga yang tahun 2025 ini ditarget 364 miliar. Nah, tentunya ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus didukung oleh seluruh jajaran yang ada di Bapenda. Dan kemudian juga terutama sekali juga dibutuhkan bagaimana kesadaran dari masyarakat. Mungkin yang dikeluarkan nggak banyak, cuma 50.000 atau 30.000 ya, nggak banyak. Tetapi kalau itu dikumpulkan menjadi PAD yang nilainya kurang lebih tadi 364 miliar dalam perhitungan kami. Kami yakin bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kemudian kesadaran untuk membayar pajak ya, kita betul-betul nanti bisa mandiri secara fiskal. Luar biasa. Dan kemudian Pak Dedi, Pak, dari Kadin sendiri Pak, tantangan apa yang sering dihadapi pelaku usaha di Kukar Pak, terutama terkait regulasi dan kebijakan daerah sendiri Pak? Kalau kami di dunia usaha itu ya, sebagai pengusaha itu kan secara umum tuh dua aja yang kita butuhkan, itu kemudahan berusaha dengan kepastian gitu, kepastian regulasi. Jadi kalau dua hal itu sudah clear, sebetulnya tuh peluang kita untuk semakin banyak berinvestasi di daerah itu juga akan semakin besar sebetulnya. Kemudahan-kemudahan itulah yang mungkin menjadi salah satu tantangan kita sebenarnya selama ini gitu ya. Kemudahan yang saya maksud misalnya dalam proses kemudahan perizinan dan sebagainya, kemudahan mengakses informasi dan data gitu ya. Karena orang kan kalau kita tuh mau usaha misalnya, saya pernah punya usaha itu Pak, kulineran gitu. Saya nggak akan berani memulai kalau nggak untuk membaca data dulu gitu. Jadi bukan hanya sekedar gairah yang dibutuhkan dalam dunia usaha, gairah dan motivasi itu memang sangat dibutuhkan, tetapi kemampuan kita untuk membaca data usaha itu juga penting untuk memperkirakan seberapa panjang umur usaha kita kan sebetulnya itu, terus seberapa seberapa mungkin investasi kita kembali gitu dalam dunia usaha. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya yang kita butuhkan. Misal ya di data-data itu misalnya kalau misalnya tersedia di pemerintah misalnya, itu akan sangat memudahkan kita untuk merumuskan sebenarnya strategi apa yang mau kita jalankan dalam membangun usaha gitu. Nah kemudian kedua soal kebijakan, misalnya regulasi yang diberlakukan untuk dunia usaha terkait dengan retribusi, reklame misalnya gitu kan, harus ada kepastian misalnya dari sisi itu. Saya contoh yang sering saya diskusikan dengan teman-teman di kalangan dunia usaha itu misalnya soal perizinan dan retribusi di reklame misalnya, apa mungkin misalnya reklame itu diberlakukan semacam kebijakan bahwa yang boleh membangun usaha reklame di Kukar itu hanya pengusaha lokal misalnya Pak. Karena kalau semua boleh, pengusaha lokal akan tumbang dengan sendirinya oleh model besar dari perusahaan-perusahaan yang besar. Misalnya perusahaan rokok, dia kan
intinya dia berjualan rokok, tapi kan dia juga harus mempromosikan produknya. Nah, ruang untuk promosi itu harusnya merupakan bagian dari jatahnya pengusaha lokal gitu dalam sektor reklame ya misalnya. Kalau perusahaan rokok juga boleh membangun reklame sendiri, pengusaha lokal akan tumbang gitu, karena nggak akan sanggup bersaing modal dengan situ. Itu satu contoh yang mungkin bisa kita jadikan patokan dalam merumuskan strategi regulasi gitu ya. Kepastian dalam soal regulasi itulah yang dibutuhkan oleh para pengusaha sebetulnya. Belum lagi kalau kita bicara sering tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dan tingkat daerah ya gitu misalnya. Itu juga jadi tantangan tersendiri bagi kalangan pengusaha gitu untuk membangun usaha secara lebih nyaman dan stabil lah ya gitu. Baik, kemudian dari sisi pemerintah sendiri Pak, mungkin Pak Joko bisa menyampaikan terkait regulasi yang tadi disampaikan Pak Dedi, itu bagaimana dari sisi pemerintah sendiri Pak? Dari sisi regulasi, jadi kalau kami dari Bapenda sendiri ya, selalu mencoba menganalisis kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Jadi umpamanya terkait dengan BPHTB. BPHTB ini kan salah satu jenis pajak yang sering dikeluhkan oleh masyarakat maupun dunia usaha, karena memang perhitungannya cukup besar ya. Jadi umpamanya BPHTB ini dari satu usaha perkebunan aja itu kadang-kadang ketika mereka mengajukan HGU itu BPHTB-nya minim ya, kadang-kadang bisa sampai 5 sampai 40 miliar sekali bayar. Nah, tapi kemudian oleh pemerintah pusat kita didorong ya untuk bagaimana menumbuhkan atau membuat iklim investasi yang kondusif, sehingga akhirnya banyak sekali sekarang BPHTB kita itu banyak sekali kortingan pengurangan umpamanya istilahnya NJOP-TKP, jadi nilai objek pajak tidak kena pajak, nilai objek pajak yang tidak kena pajak ya. Itu untuk BPHTB yang awalnya itu sekitar 60 sekarang dinaikkan jadi 80. Jadi ketika perhitungan BPHTB anggaplah 100 juta hitungannya nilai objek tanahnya. Itu nanti yang bayar itu tidak 80 juta, tapi yang dibayar cuma 100 juta tadi ya, 100 juta yang dibayar tidak 100 juta, tapi yang dibayar cuma yang nilai 20 juta. Jadi ada potongan nilai sekitar 80 juta. Nah, kemudian untuk masyarakat, terutama masyarakat secara luas, jadi begitu masyarakat ini mengurus sertifikat tanah lewat jalur PTSL, entah itu dunia usaha, entah itu kepemilikan pribadi, mau luasnya berapapun, BPHTB-nya dienolkan, jadi tidak dipungut sama sekali. Nah, itu makanya kita harapkan dengan adanya kemudahan terkait dengan BPHTB ini atau pengurangan BPHTB ini bisa menumbuhkan iklim investasi yang baik. Nah, belum lagi ada beberapa proyek-proyek strategis nasional itu justru juga kita nolkan supaya nanti investasi dari luar itu bisa masuk. Nah, belum lagi yang terakhir ini antara BPHTB dengan PBG, retribusi PBG. PBG itu dulu istilahnya itu IMB. Nah, masalah mengenai IMB. Nah, PBG itu juga untuk kategori masyarakat yang kurang mampu, ya umpamanya bukan kurang mampu ya, tapi intinya pemerintah pusat itu meminta ke daerah bahwa ketika usaha atau kemudian bangunan yang di bawah kalau nggak salah sekitar 45 meter ke bawah itu dibebaskan IMB. Nah, ini banyak sekali sudah ya insentif fiskal ya, yang nantinya diharapkan bisa mendorong iklim investasi di daerah. Nah, tadi disampaikan Pak Dedi terkait periklanan dan sebagainya. Itu sebenarnya kita tunggu kalau memang harapan masyarakat, oh tolong periklanan ini tarifnya dikurangi atau didorong bahwa supaya tarif dikurangi atau didorong yang diutamakan adalah usaha-usaha reklame lokal. Nah, ini nanti coba kita diskusikan kembali, karena memang yang paling penting itu kita tadi gimana
investasi atau dunia usaha itu berkembang dulu. Masalah pungutan pajak, retribusi dan lain itu nanti bisa kita kita bicarakan. Kalau ini sepanjang dalam rangka mendorong investasi, karena walaupun umpamanya dari sisi pajak tertentu kita nggak dapat, tapi kalau nanti investasinya bagus, kemudian berkembang bagus, saya yakin ada sisi lain pajak yang nanti bisa kita kenakan dan kemudian teman-teman dunia usaha itu dengan sukarela membayar pajak tersebut. Ya, mungkin kita nggak dapat di reklamenya, tapi mungkin nanti dapat di PBB-nya. Mungkin tidak dapat di reklamenya, kita kurangi, tapi di MBLB tadi, ya, di galian tadi, pertambangan galian C, kita dapat yang cukup besar. Jadi sebenarnya tidak seperti yang sekarang ini sering disampaikan di dunia medsos ini, bahwa wah kok apa-apa kena pajak, apa-apa kena pajak. Padahal sebenarnya pajak ini lebih banyak istilah itu self assessment. Jadi kalau kita merasa mampu bayar pajak, ya, itu kita tinggal memperhitungkan sendiri, melaporkan, kemudian membayar sendiri sesuai dengan kemampuan dan tidak akan dikejar-kejar. Ini yang kadang-kadang masyarakat belum 100% paham sebenarnya. Pajak itu yang dibutuhkan ada kesadaran. Kalau kami dari Bapenda itu tinggal gimana dengan edukasi, gimana dengan sosialisasi supaya masyarakat kemudian bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Nah, kalaupun kemudian ada permasalahan-permasalahan terkait bayar PPB, BPHTB, mau bayar pajak restorannya kesulitan atau merasa keberatan, tinggal bersurat ke kami minta keringanan-keringanan. Nah, itu yang sudah sering kita lakukan. Baik, dan ini menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, dan kita sejenak dulu Pak, kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda, 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda, 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Pernahkah kamu merasa lelah, stres, atau kurang bersemangat? Mungkin ini saatnya untuk bergerak lebih banyak. Olahraga adalah kunci untuk tubuh yang sehat dan hati yang bahagia. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau senam ringan, kamu sudah melakukan hal besar untuk kesehatanmu. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, olahraga dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membantu kita tidur lebih nyenyak. Tapi, bukan cuma itu, olahraga juga mempererat hubungan dengan teman-teman atau keluarga. Berolahraga bersama bisa menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Yuk, mulai gerakkan tubuhmu sekarang. Jadi, apapun pilihan olahragamu, lari, yoga, bersepeda, atau hanya bermain bola dengan teman-teman, mulailah hari ini. Jangan tunggu lagi. Gerakkan tubuh, tingkatkan kesehatan, dan rasakan manfaatnya. Dan olahraga adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Menunda pekerjaan seringkali membuat kita stres, karena semakin lama kita menunda, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Awalnya mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan beban itu bisa semakin berat, bahkan mengganggu kualitas pekerjaan kita. Ketika kita menunda, tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin ditunda, semakin terburu-buru kita mengerjakannya, dan kualitas pun bisa menurun. Cobalah untuk memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah bagaimana kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih cepat dan lebih baik. Berhenti menunda pekerjaan dan mulailah bertindak sekarang, karena waktu tidak akan pernah kembali. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan.
Dari tenun tradisional yang memikat hati hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. ...100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Pak Joko dan Pak Dedi dengan tema kita pada pagi hari ini, optimalisasi penguatan PAD dan iklim usaha Kukar. Dan saya ke Pak Dedi lagi nih Pak. Oke. Bagaimana Kadin sendiri mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui sektor ekonomi dan investasi Pak? Ya, Kadin kan bukan lembaga teknis ya sebetulnya di dunia usaha. Jadi kalau bicara peran, dia akan lebih banyak dalam posisi memberikan rekomendasi, saran, berkolaborasi lah sebetulnya dengan pemerintah dalam rumusan-rumusan kebijakan yang terkait dengan sektor dunia usaha. Jadi lebih ke sana sebenarnya perannya. Tapi ya tergantung juga pemerintah sebenarnya, pemerintah daerah lah terutama itu ya. Kami sih secara kelembagaan berharap dilibatkan di semua sektor dan subsektor usaha, sebenarnya gitu. Karena bagi kita banyak PR yang harus diurusin di dalam dunia usaha ya, termasuk tugas besar seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi itu, misalnya bagaimana menggiring investasi bisa masuk lebih banyak lagi ke Kutai Kartanegara gitu kan. Nah sementara ini kan kita juga perlu dilibatkan dalam bentuk forum-forum diskusi soal dunia usaha gitu. Misalnya kayak contoh sekarang, kayak kemarin beberapa waktu yang lalu kami secara khusus meminta kepada Pak Sekda misalnya Pak untuk dilibatkan dalam pembentukan Satgas SPPG ya itu, MBG itu. Gitu. Karena bagi kami penting Kadin terlibat di dalam sana untuk membuka ruang lebih besar bagi pelaku dunia usaha untuk berpartisipasi, memberi sumbangsih dalam program nasional seperti itu gitu. Kalau itu Kadin tidak terlibat di dalam situ, kami jadi tidak punya ruang yang besar untuk melakukan sinergi dengan pemerintah gitu ya. Apalagi MBG itu kan dimaksudkan bukan program yang sekedar di perkotaan, tetapi juga mencapai di pelosok-pelosok pedesaan gitu. Jadi kami merasa cukup punya tanggung jawab untuk berperan penting di dalam satgas seperti itu kemarin. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Dan kemudian bagaimana Kadin sendiri menarik investor nih Pak untuk memperkuat percayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kutai Kartanegara? Kami berjejaring sebetulnya, yang paling penting itu bagi kami dalam dunia usaha itu ya, baik secara internal antar Kadin sendiri di berbagai kota, juga dengan jaringan-jaringan lain di luar itu ya, termasuk sampai ke luar negeri itu untuk membukakan ruang-ruang investasi itu. Kita memang belum punya banyak data yang cukup untuk kita sampaikan kepada dunia luar ya, terutama di teman-teman di luar negeri. Apalagi belakangan Pak Bupati kayaknya lebih ingin
mungkin karena mengingat juga pendapatan daerah kita APBD kita agak drop, Pak Bupati mau mencoba untuk menggenjot sektor swasta kan untuk lebih kencang berlarinya dan berharap produk-produk hulu kita itu bisa dihilirisasi gitu. Nah itu tantangan juga bagi Kadin, dan sebetulnya secara kelembagaan kami siap menyambut keinginan Pak Bupati itu. Jadi sekarang kami sedang mengkolek beberapa data, termasuk memperkuat jaringan ekspor impor gitu untuk penyaluran produk-produk hulu kita keluar gitu. Contoh kemarin Pak Bupati bicara soal kratom misalnya gitu ya. Nah, itu kita sudah sedang bergerak ini mencarikan pasarnya di luar gitu. Ada juga beberapa produk lain yang sebetulnya banyak diminati oleh kalangan luar terhadap kukar itu, misalnya bungkil gitu ya, bungkil sawit atau jangkos misalnya. Jangkos ini kan limbah sawit sebenarnya ya, gitu. Itu beberapa pihak di luar itu membutuhkan produk-produk ini dalam bentuk yang sudah apa namanya ya, dikemas gitu, tidak produk aslinya. Jadi sudah dalam bentuk produk yang dikemas, karena bagi mereka itu jauh lebih efektif untuk dikonsumsi gitu kan. Nah, tantangannya justru muncul di situ. Kita tantangan dan peluang kalau boleh saya katakan gitu ya. Kita terpicu lagi untuk mengemas produk, tetapi juga kita tertantang juga untuk bagaimana membuat strategi supaya ini semuanya bisa pelan-pelan kita hilirisasi dalam bentuk produk yang sudah menjadi kemasan. Di Muara Badak tuh misalnya kita punya potensi rumput laut gitu kan ya. Terus pemerintah juga sudah memfasilitasi ada pabrik, tapi kita belum maksimal untuk memanfaatkan itu gitu. Sampai hari ini tuh kita hanya menjual langsung produk mentahnya gitu kan untuk rumput laut. Nah, kita tertantang nih untuk membuat produk jadinya dulu, kita kemas dulu baru kita jual. Begitu juga dengan misalnya kami kemarin menerima informasi itu bahwa kita cukup overproduksi di perikanan misalnya ya, gitu. Kita itu kukar itu termasuk penyumbang sektor ikan yang terbesar di Kalimantan Timur gitu. Nah berarti kan kita sudah tidak membutuhkan lagi banyak bibit ikan gitu, berarti karena overproduksi. Berarti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengemas ikan untuk bisa dijual dalam bentuk kemasan. Seperti itulah kira-kira tuh perannya. Berarti sebenarnya di Kutai Kartanegara sini ini banyak produk yang bisa dihilirisasi ya? Banyak sekali, ya banyak sekali. Kita cuma perlu melihat peluang pasarnya lebih lebar di luar gitu. Apa yang dibutuhkan teman-teman di luar, nah itu yang kita coba kolek di sini. Ya baik, gitu. Luar biasa sekali. Dan kemudian Pak Joko, apa strategi Bapenda sendiri Pak agar peningkatan PAD tetap sejalan dengan pertumbuhan dunia usaha? Kalau strategi ini sebenarnya sesuatu yang terbiasa kita ya, karena kita juga akan melihat situasi dan kondisi. Jadi memang kalau saya mengarahkan ke staf itu selalu bahwa dalam segala masalah yang ada, gimana kita meningkatkan PAD kita, dibutuhkan inovasi. Nah, inovasi inilah yang kemudian mengatasi segala macam permasalahan-permasalahan kita. Nah, sekarang banyak isu terakhir ini kan terkait dengan yang namanya di satu sisi itu hilirisasi, iya, transisi energi. Nah, ternyata itu kemudian yang tahun 2026 ini jadi ribetnya hampir kabupaten kota se-Indonesia, terutama Kalimantan Timur. Ya, dengan adanya transisi energi itu kemudian salah satu yang terkena dampak itu adalah industri batubara. Ya, batubara itu dari berbagai perbincangan atau beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian SDM itu menyampaikan bahwa dengan adanya transisi energi, umpamanya tabung gas nanti yang biasanya dari migas ya itu akan dirubah dari DME batubara. Nah, konsekuensi daripada hilirisasi batubara itu nanti royalti yang biasanya dibayar oleh pertambangan batubara itu Rp0. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang penyumbang hampir 80% pendapatan daerah itu dari dana bagi hasil, terutama
sektor pertambangan batu bara. Nah, kalau sekarang kemudian, kok sekarang belum dapat ini, 2025 oke lah masih aman. 2026 ternyata alokasi kita untuk DPH itu cuma 1,5 triliun. Inilah terjadi penurunan yang demikian drastis. Artinya apa? Mau tidak mau yang didorong adalah PAD. Masyarakat kita yang semakin sejahtera. Kalau kita lihat PDRB kita total ya, PDRB total kita kurang lebih sekitar 200 triliun. Berarti kan penerimaan produk domestik regional bruto kita itu paling banyak sekitar 200 triliun. Luar biasa. Mungkin termasuk salah satu PDRB kabupaten terbesar di Indonesia. Walaupun memang kalau dilihat 60%-nya itu adalah dari sektor pertambangan. Tapi kalau kemudian kita merujuk kepada yang namanya local tax ratio, ya, tax ratio, persentase pajak terhadap PDRB, itu ternyata rata-rata nasional itu menunjukkan angka kurang lebih sekitar 2%. Jadi kalau kemudian kita merujuk angka itu sendiri, kalau 2% kalikan 200 triliun, dapat 8 triliun kita harusnya. Rata-rata dah itu terlalu mulu. Oke, kita turunkan 1% aja dah. Ternyata 1% itu mau tidak mau angka sekitar 2 triliun. Ini kan jadi satu tantangan sekaligus peluang. Dan kalau kita nanti lihat dari komponen-komponen PDRB tadi, ternyata bisa kita lihat, oh ternyata inilah sumber-sumber yang nanti yang bisa dijadikan penarian atau pemungutan PAD. Dan sudah kelihatan. Nah, tinggal gimana tadi strategi. Strateginya itu yang paling mudah itu adalah disampaikan gimana kita meningkatkan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak. Tapi ternyata dengan bahasa kepatuhan, kalau kemudian diturunkan lagi, banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya, gimana nanti mau tidak mau kita kolaborasi, koordinasi dengan Kadin supaya gimana masyarakat dunia usaha tolong lebih patuh terhadap persen aja, 1-2% lah ya. Jadi paling tidak PAD kita itu nanti bisa mencapai angka sekitar 2 triliun. Sekarang masih 800 ya. 800 ke depan sampai 2 triliun. Nah, terutama kalau yang diretribusi oke ya sudah kita coba kita fasilitasi ya, mudah-mudahan ke depan. Ini belum launching Mas, jadi saya belum bisa ngomong ya terkait dengan retribusi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat inovasi terkait dengan retribusi bisa kita lah. Tapi sudah mulai di pendampingan ya, pemanfaatan istilahnya e-korporasi ya, e-korporasi baru, tapi belum bisa launching. Nanti kalau udah launching mungkin bisa saya sampaikan apa itu e-korporasi. Tapi dari sisi pajak sendiri itu seperti saya sampaikan tadi, kami nggak bisa kerja sendiri. Ya, kami perlu kontribusi dukungan dari seluruh stakeholder, ya, mulai dari Kadin tadi kan, kemudian nanti juga dari OPD lain, mulai dari dinas-dinas, dari Dinas Pariwisata, kemudian PTSP, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya, terutama camat, desa, lurah, sampai RT. Nah, kita punya inovasi yang namanya Bepada. Nah, Bepada ini adalah Betulungan Etam Pantau Pajak Daerah secara kolaboratif. Nah, artinya apa? Karena yang namanya memantau pajak daerah itu tidak mungkin Etam seorang dari Bapenda. Nah, kita coba nanti koordinasi kerjasama stakeholder lain ya, terutama sekali itu yang paling pemerintahan paling ujung di tingkat RT. Contoh RT itu minimal bisa memantau warganya. Sudah selesaikah dengan kewajiban membayar PBB? Nah, itu kan. Jadi kalau RT aja, wargaku anggaplah satu RT itu kurang lebih ada 50 atau 70 kakak. Dari 50 kakak ini yang sudah bayar berapa? Nah, itu harapan kami kalau kemudian dari RT ini memastikan semuanya bisa sudah selesai dengan kewajiban membayar pajak 50 kakak tadi. Kita ada sekitar 3.160 RT. 3.100 RT, kemudian kalikan 50. 150 warga itu sudah, atau kakak itu sudah bayar
berarti sudah hampir 80% itu. Sementara ini di kita di PBB ya terutama itu kepatuhan bayar pajak itu PBB baru 40%. Nah kalau kemudian nanti RT mengingatkan warga, nanti RT ketika RT-nya yang kurang diingatkan sama kepala desa atau lurahnya. Lurah nanti selalu diingatkan oleh camatnya. Belum lagi camat nanti diingatkan oleh kami. Ini gimana nih? Daerah ini kok belum kami ada dashboard ya untuk bisa memeriksa masing-masing desa, kelurahan sampai RT gimana perkembangan kepatuhan pembayaran pajaknya. Nah, belum lagi nanti itu terkait dengan pajak-pajak restoran. Kita coba nanti beberapa inovasi juga ya, kolaborasi dengan teman-teman sekalian bagaimana kewajiban terkait dengan pencatatan. Ini banyak sekali kita temukan bahwa wajib pajak ya seperti restoran, hotel itu ternyata kalau kami tanya tidak ada pembukuannya, tidak ada pencatatan omsetnya. Masih konvensional ya masih. Iya. Nah itu kita harapkan nanti kita melakukan pendampingan ke mereka. Ini sudah kita lakukan ya, sudah hampir 1 bulan ini berjalan ya. Mudah-mudahan mereka kalau sudah tahu pencatatan kayak apa, pembukuan seperti apa kan, otomatis nanti, seperti disampaikan Pak Diri tadi, gimana nanti kelanjutan usaha ini menguntungkan enggak, ya kan? Atau mungkin nanti perlu pendampingan dari dinas pariwisata umpamanya, perlu bantuan apa sih yang perlu dibuat untuk mendorong usahanya. Saya yakin ya, apalagi di daerah seperti Kutai Kartanegara yang dari sektor di luar pertambangan itu baru mau bangkit. Nah pasti butuh sekali pendampingan ya, nanti mungkin pelatihan atau keringanan pajak dan sebagainya, sehingga nantinya betul-betul dunia usaha itu betul-betul tumbuh bergairah di Kutai Kartanegara. Nah pajak ini kan sebenarnya cuma bagaimana ketika masyarakat perekonomiannya maju, sejahtera, otomatis pajak daerah juga akan tumbuh dengan baik. PAD otomatis juga akan meningkat. Kami targetkan 2 triliun nanti di tahun 2030. Mudah-mudahan sebelum 2030 harapan sudah tercapai dengan dukungan masyarakat secara menyeluruh. Demikian Bu. Baik, luar biasa. Pak Dedi, untuk Kadin sendiri Pak, apa inovasi atau program-program ke depannya Pak dari Kadin Pak? Kami sebetulnya lebih banyak bergerak di lobby-lobby soal kebijakan gitu. Jadi kan Kadin tidak punya, bukan kayak organisasi yang punya kas tetap gitu ya. Jadi secara internal kan kami memang melakukan koordinasi saja antar teman-teman anggota Kadin, tetapi secara aktif sebetulnya kami melakukan lobby-lobby terkait kebijakan ke pemerintah daerah ya, di masing-masing sektor terutama gitu, untuk memudahkan teman-teman sendiri dalam dunia usaha. Jadi karena ruang-ruang itu yang kami butuhkan, sebetulnya kami sangat terbuka juga untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait sebetulnya yang ada di pemerintah daerah untuk lebih banyak lagi berkontribusi dalam soal rumusan-rumusan kebijakan itu. Kami merasa bahwa kalau Kadin bukan tempat untuk mengajari teman-teman bagaimana memulai usaha ya. Saya kira semua orang sudah punya mindset masing-masing untuk memulai usaha, tapi tugas kami akan memfasilitasi, memberikan ruang dan menyalurkan aspirasi kawan-kawan dunia usaha. Itu yang kami anggap bisa memudahkan kalangan dunia usaha untuk memulai usahanya di sini, mau dari sektor apapun lah gitu. Baik, luar biasa. Dan kemudian apa masukan dari Kadin sendiri Pak untuk pemerintah daerah? Ya, tadi saya singgung di awal bahwa kita perlu banyak pembenahan soal regulasi ya. Soal regulasi termasuk juga soal konsistensi kita terhadap penerapan regulasi itu sendiri. Jadi itu yang kami maksud dengan adanya kepastian hukum dalam soal regulasi-regulasi yang terkait dunia usaha. Kalau kita buat regulasi kemudian kita tidak konsisten juga menjalankannya, itu yang rata-rata tuh jadi menimbulkan dan melahirkan kebingungan di kalangan dunia usaha. Tidak usah jauh-jauh lah kita bicara itu ya, misalnya ada
pemerintah bangun taman lalu di situ diberikan regulasi misalnya tidak boleh berjualan, tapi kemudian ada yang berjualan, kita jadi bingung ini boleh atau tidaknya berjualan sesungguhnya gitu ya. Hal-hal kecil-kecil seperti itu saja dulu kita atur sebelum kita ngatur hal-hal yang lebih besar gitu, karena itu penting bagi kita untuk mencitrakan kota ini tuh kota yang ramah usaha. Itu salah satu syarat bagi kita untuk menarik investasi lebih besar sebenarnya nanti itu gitu. Baik, dan ini kan sudah masuk sesi terakhir Pak, mungkin closing statement dari Pak Dedi dulu Pak untuk harapan untuk pemerintah dan di dunia usaha Pak. Kami siap berkolaborasi untuk membuat program-program yang ada di masing-masing dinas itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya saja dengan kaitannya dengan Pak Joko di Bapenda, kami siap untuk misalnya dilibatkan berkolaborasi lebih aktif, lebih jauh, baik dalam soal perumusan kebijakan, memberikan informasi apapun kepada Bapenda, termasuk dalam kaitannya misalnya dengan program-program sosialisasi perpajakan daerah gitu ya dari Bapenda. Dan mungkin kita bisa banyak melahirkan inovasi-inovasi baru, karena saya yakin teman-teman juga realitas hari ini teman-teman ada beberapa yang belum mau membayar pajak atau secara sadar ataupun tidak gitu. Misalnya juga karena banyak informasi simpang siur yang mereka terima yang mungkin belum terjelaskan secara lebih terang kepada mereka gitu. Belakangan saya lihat Bapenda sudah memulai satu inovasi yang cukup, menurut kami terobosan yang sangat menarik untuk mengantarkan isu pajak itu langsung ke tangan si wajib pajak sendiri gitu kan ya Pak ya. Kemarin itu dalam bentuk yang lebih ramah bagi generasi sekarang gitu. Mereka main musik sambil ngobrol soal pajak dan sebagainya lah gitu. Inovasi-inovasi seperti ini yang sebenarnya kita butuhkan, dan saya yakin dinas-dinas lain juga punya inovasi-inovasi masing-masing ya untuk programnya. Jadi itu yang kami sambut, kami siap membuka ruang itu karena kami juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat gitu ya di dunia usaha. Jadi kami sangat terbuka untuk itu. Baik, gitu. Luar biasa sekali Pak Dedi. Dan kemudian Pak Joko, closing statement Pak terakhir, harapan untuk masyarakat Kukar sendiri Pak. Baik, himbauan kami ini ya, jadi orang bijak taat pajak. Pajak itu dari masyarakat kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jadi kami harapkan bahwa masyarakat lebih berpartisipasi aktif di dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Demikian Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Joko, Pak Dedi sudah berkenan hadir dan membersamai di Oda Bekesa hari ini. Semoga melalui upaya optimalisasi penguatan pendapatan asli daerah atau PAD dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terwujud sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berinovasi, mari kita wujudkan Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera melalui pengelolaan PAD yang optimal serta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dan akhirnya saya Dea Fardila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Oda Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Oda Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.